wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelza, saya dari kelas 11 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapannya. Nah, kalian pasti tidak asing lagi dengan kata ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi, dan kesulitan ekonomi, dan pelajaran ekonomi yang telah kita pelajari dari kelas 10 hingga kelas 12 nanti. Nah, kali ini kita juga akan mempelajari ekonomi, akan tetapi ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah suatu usaha menggerakkan roda perekonomian dengan menggunakan syariat-syariat Islam. Jadi, setiap kegiatan ekonomi yang terjadi di sana berdasarkan syariat-syariat Islam yang ada di Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Nah, kegiatan ekonomi ini bisa berupa jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah mengupah, dan sebagainya. Nah, dalam melakukan transaksi ekonomi yang saya sebutkan tadi, Islam melarang beberapa hal untuk dilakukan loh. Di antara lain adalah, yang pertama adalah tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh menggunakan cara riba. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan cara aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. Dan yang terakhir adalah tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Nah, selanjutnya adalah macam-macam muamalah. Di sini saya akan menjelaskan tiga. Yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah sewa menyewa, yang ketiga adalah utang piutang. Nah, masuk ke jual beli. Di jual beli ini terdapat beberapa syarat. Syarat untuk penjual dan pembeli dan syarat untuk uang dan barang. Nah, di sini syarat untuk penjual dan pembeli itu yang pertama mereka harus balil. Yang kedua mereka harus berakal sehat. Barang tersebut harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Dan yang terakhir adalah harus adanya ijab kabul. Nah, setelah kita membahas tentang syarat-syarat jual beli, di jual beli pun terdapat khiyar. Khiyar itu adalah sebuah keputusan. Keputusan itu dapat berupa mereka dapat meneruskan transaksi jual beli atau mereka membatalkan transaksi jual beli tersebut. Nah, khiyar ini pun dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, dan yang ketiga adalah khiyar aidi atau cacat. Nah, majelis khiyar ini apabila si pembeli dan penjual ini masih berada di tempat tawar-menawar tadi, dan mereka berhak untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, di sini ada seorang penjual mengatakan bahwa saya menjual barang ini dengan harga sekian dengan khiyar selama 3 hari. Nah, berarti selama 3 hari itu si pembeli dapat memutuskan apakah ia jadi atau tidak membeli barang tersebut. Nah, barang ini yang masih dalam keadaan khiyar ini tidak boleh ditawarkan oleh penjual itu kepada orang lain. Akan tetapi apabila barang ini sudah tidak jadi dibeli oleh si pembeli, maka si penjual ini berhak untuk menawarkan barang kepada orang lain. Jadi, pada masa khiyar ini, barang ini tidak memiliki pemilik begitu. Nah, yang terakhir adalah khiyar ID, di mana khiyar ID ini artinya cacat. Jadi, si pembeli ini boleh mengembalikan atau merefund barang yang telah ia beli kepada si penjual apabila barang tersebut cacat. Nah, dan kecacatan itu dapat mengurangi nilai dari barang tersebut atau kualitas dari barang tersebut. Akan tetapi, sebaiknya barang tersebut dikembalikan dengan waktu sesegera mungkin. Nah, selanjutnya adalah riba. Pasti kalian sering mendengar apa itu riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba ini sering terjadi di penjualan emas, perak, makanan, maupun sewa menyewa. Riba itu, apapun bentuknya, sangat-sangat tidak diperbolehkan di agama. Apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengutuk orang-orang yang melakukan riba, yang mengambil riba, yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan juga orang yang menyaksikan. Bahkan orang yang menjadi saksi pun akan mendapatkan dosa dalam kegiatan riba tersebut. Di hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan di kemudian waktu dengan tidak mengubah keadaan barang ataupun harta tersebut. Nah, utang piutang ini memiliki beberapa rukun. Yang pertama adalah adanya si
yang menghutangi dan si yang berhutang. Yang kedua adalah harus ada barang atau harta benda. Dan yang ketiga adanya lafaz kesepakatan. Misalnya orang yang menghutangkan mengatakan saya hutangkan ini kepadamu. Dan orang yang berhutang mengatakan saya pinjam dulu, nanti minggu depan saya kembalikan jika sudah ada. Begitu kiranya apabila seseorang ingin berhutang. Nah, yang terakhir adalah sewa menyewa. Menurut fikih Islam, sewa menyewa adalah imbalan yang harus diberikan kepada seseorang yang telah memberikan jasa. Nah, jasa di sini dapat berupa pikiran, tenaga, tempat tinggal, hewan, maupun lainnya. Nah, kita masuk ke penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah syirkah. Syirkah secara bahasa adalah perseroan, berarti mencampurkan dua pihak atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Nah, menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, syirkah itu tadi dibagi menjadi syirkah inan, abedah, wujud, mufawadah, mudarabah, muzakah, muzaraah, dan yang terakhir adalah muharabah. Nah, selanjutnya adalah perbankan. Pengertian bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat yang disalurkan lagi dengan menggunakan sistem bunga. Apabila dilihat dari segi penerapannya, bank ini dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana. Selanjutnya adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat-syariat Islam. Istilah bunga tidak berlaku di bank syariah ini. Nah, cara bersih yang diterapkan oleh bank syariah Islam agar terhindar dari riba adalah mudarabah, musyarakah, wadiah, qardul hasan, dan juga yang terakhir adalah marabahah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda asuransi yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan ataman yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas diri dari perasaan takut. Nah, si penanggung disebut dengan mu'amin dan yang tertanggung disebut dengan mustamin. Selanjutnya adalah perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Tentu saja prinsip mereka berbeda. Yang berlaku di sistem asuransi konvensional, mereka menggunakan sistem transfer resiko. Dengan kata lain, setelah terjadi jual beli resiko kerugian yang belum tentu terjadi, disinilah cacatnya perjanjian asuransi konvensional. Sebab akad dalam Islam menyatakan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk uang atau itu berbentuk jasa. Perbedaan lain antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah di asuransi konvensional dikenal dengan dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri setelah masa jatuh tempo. Nah, dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun apabila ingin mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, premi yang sebelumnya sudah dibayar dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil dana yang telah disumbangkan. Dana tersebut tidak dapat diambil kembali.